Agroindustri 34B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami, mata kuliah Ekologi Industri dengan materi Prinsip Ekodesain dan Ekofisiensi dalam Industri. Langsung saja kita mulai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekodesain? Prinsip ekodesain dan ekofisiensi dalam industri. Ekodesain, apa yang dimaksud dengan ekodesain? Ekodesain merupakan suatu pendekatan desain produk dengan mempertimbangkan dampak yang bisa terjadi pada lingkungan dari seluruh daur hidup produk. Ekodesain cenderung diintegrasikan ke dalam pengembangan melalui pilot project, menyeleksi produk yang sudah ada dimulai dari proses pengembangan paling dasar hingga tahap paling akhir. Prinsip ekodesain, suatu prinsip yang berkelanjutan dari ekosistem itu sendiri, di mana elemen-elemen ekosistem seperti air, udara, manusia, dan lainnya memberi manfaat pada penghuni. Adapun aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan untuk mendesain sebuah bangunan ekodesain. Ada 3 aspek, yaitu pertama, konsumsi sumber daya yang hemat dan efisien, atau energi, material, air, dan lahan. 2. Emisi baik terhadap udara, air, dan tanah terkait dengan lingkungan dan kesehatan. 3. Lain-lain seperti kebisingan dan getaran, aplikasi dalam desain atau ekodesain. Dampak prinsip ekodesain. Apa sih dampak yang ditimbulkan jika kita tidak menggunakan prinsip ekodesain? Lalu bagaimana cara kita menerapkan ekodesain? Ada 3 cara agar kita terhindar dari dampak prinsip ekodesain, yaitu yang pertama adalah reduce atau mengurangi, yang kedua reuse atau pemakaian kembali, dan yang ketiga recycle atau daur ulang. Prinsip ekofisiensi. Apakah yang dimaksud dengan ekofisiensi? Ekofisiensi adalah suatu prinsip yang mengefisiensikan energi dan bahan yang tidak tergunakan menjadi lebih tergunakan di dalam proses produksi sehingga dapat menekan bahkan meminimalkan tingkat energi dan bahan yang terbuang. Prinsip ekofisiensi pada industri. Adapun langkah-langkah yang bisa diambil dalam proses produksi suatu industri dalam menerapkan prinsip ekofisiensi, yaitu 1. Meminimalkan penggunaan bahan baku dan energi. 2. Meminimalkan pelepasan limbah beracun ke lingkungan. 3. Menghasilkan produk yang dapat didaur ulang. 4. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan 5. Mampu menghasilkan produk yang tahan lama. Selain prinsip ekofisiensi pada industri, ada pula upaya yang perlu dilakukan dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu 1. Menyatukan pandangan atau persepsi tentang pelestarian atau konservasi biosfer. 2. Menstabilkan populasi bumi, baik di darat maupun di laut. 3. Melanjutkan dan mengamankan penggunaan sumber daya. 4. Menggunakan sumber daya alam yang secara efisien serta tidak membahayakan biosfer. 5. Mengembangkan dan menerapkan teknologi maju guna mendukung pengelolaan dan pengembangan lingkungan. 6. Mendukung program ekonomi baru yang memiliki strategi berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan lingkungan. Dan yang terakhir, mengefektifkan implementasi peraturan-peraturan konservasi keanekaragaman hayati. Cara dan prinsip memanfaatkan SDA atau sumber daya alam dengan bijak. Terdapat 2 pendapat oleh para praktisi pembangunan dan para praktisi lingkungan mengenai pengelolaan sumber daya alam atau SDA yang berkelanjutan adalah antara lain sebagai berikut. Menurut para praktisi, pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan agar selalu tersedia sistem, program, sarana dan prasarana, sumber daya serta dana untuk memenuhi kesejahteraan. Menurut para praktisi lingkungan, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam atau SDA untuk masa yang akan datang. Tujuan ekofisiensi. Tujuan utama ekofisiensi adalah meningkatkan produktivitas dengan cara meningkatkan nilai tambah sisa hasil produksi,
untuk dapat kembali sebagai bahan baku produksi jenis barang-barang lain. Dalam prinsip ekofisiensi, penggunaan sumber daya alam berdasarkan pemilihan peruntukannya menjadi sangat penting. Pemilihan peruntukan tersebut dilaksanakan atas dasar efisiensi dan efektivitas penggunaan yang optimal dalam batas-batas kelestarian sumber daya alam, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam lain yang berkaitan dalam suatu ekosistem, dan memberikan kemungkinan untuk mempunyai pilihan penggunaan di masa depan, sehingga perombakan ekosistem tidak dilakukan secara drastis. Menurut Sujoko 2011, konsep dalam ekologi dan ilmu lingkungan yang sejalan atau menunjang terwujudnya efisiensi yaitu produk bersih, produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, ekologi untuk industri, kerjasama atas dasar produk. Posisi ekofisiensi. Ekofisiensi memiliki peran yang sangat penting bagi pengelolaan lingkungan dalam mencapai tujuan dan target pengelolaan lingkungan yang termasuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Diperlukan prinsip ekofisiensi dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, ekofisiensi memiliki peran utama dalam keterlaksanaan tujuan dan target pengelolaan lingkungan. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan apabila ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini dapat memperluas wawasan teman-teman sekalian. Sekian, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.